warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kesepakatan kita minggu yang kemarin, kita akan melakukan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 ya Pak ya, untuk coaching supervisi akademik. Alhamdulillah, saya senang juga. Baik Pak, langsung saja kita menuju praobservasi ya Pak ya. Jadi kegiatan kita ini tujuannya agar nanti ketika Bapak melakukan kegiatan pembelajaran observasi ini, Bapak bisa lebih siap dan percaya diri untuk melaksanakannya. Nah, terkait kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Bapak. Yang pertama adalah terkait tujuan pembelajaran yang nanti dilaksanakan. Apa yang Bapak akan sampaikan, terapkan di dalam kelas Bapak? Pertama-tama saya menyampaikan tujuan yang saya harapkan kepada siswa, yaitu nanti dapat saya akan menyampaikan begini, mapel IPA ya, IPA 11 6 tentang organ-organ pencernaan manusia. Jadi tujuan yang saya akan dapatkan, harapkan dari siswa itu adalah siswa nanti dapat mengetahui ataupun menyebutkan organ-organ pencernaan manusia. Kemudian dapat mempraktekkan langsung dan atau memahami organ-organ dan fungsinya pencernaan manusia. Nah itu dua tujuan yang saya harapkan. Berarti dua tujuan yang akan Bapak Herudin capai ya. Selanjutnya adalah untuk area pengembangannya nanti apa yang ingin dikembangkan dari siswa yang akan dilaksanakan Pak. Ya, nanti dalam area pembelajaran itu nanti siswa itu sudah saya sebutkan dalam tujuannya nanti seketika nanti saya akan mencoba nanti itu dulu, kalau tidak ada kendala jaringan, saya akan menampilkan proyektor, dua gambar alat-alat atau organ-organ pencernaan manusia. Nah, nanti organ itu, area itu nanti akan anak-anak akan dapat melihat langsung dan sekaligus dapat menyebutkan apa-apa yang ditampilkan dalam gambar organ-organ pencernaan. Berarti nanti Pak Herudin akan menggunakan media proyektor dengan menggunakan video ya Bapak ya, dan gambar. Ya, dengan gambarnya. Kemudian Pak, nanti ketika melakukan kegiatan pembelajaran itu untuk model pembelajarannya yang Bapak gunakan nanti itu seperti apa? Apa ya Ibu Nunung? Saya kira nanti untuk model yang saya akan ditampilkan nanti apa itu? PJBL atau PBL itu? Ya seperti model itu. Proyek. Berarti project problem learning ya Bapak ya? Proyek problem learning, mencari permasalahan. Berarti memakai sintak-sintak deh kalau PJBL itu. Kemudian untuk strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kalau strategi nanti kan ada itu yang kita prosesnya, strategi proses di dalam pembelajaran Ibu Nunung itu ada konten, proses konten, proses dan produk. Saya akan lihat nanti proses dalam diskusi. Berarti pembelajaran yang akan digunakan adalah pembelajaran berdiferensi berarti. Ya. Berarti ada kontennya, prosesnya, kemudian produknya. Ya, tidak ada produk, hanya proses dalam akan mengerjakan gambar kerja nanti yang akan saya bagikan. Mengenai ke proses aktifannya, proses menjelaskan, proses melakukan presentasi terhadap teman-teman yang lain.
Kemudian Pak, untuk penilaiannya itu seperti apa Bapak besok? Sama yang tadi, dari saya akan mengamati siswa dalam berdiskusi, saya akan mengamati diskusinya, siapa yang aktif dan tidak aktif. Nanti saya akan mencoba memberikan membentuk kelompok atau bagian LKPD. Nanti saya lihat dari sisi pengamatan dan prosesnya. Kemudian untuk sasaran kelasnya, kelas berapa yang akan diberikan? Di awal sudah disebutkan itu adalah kelas 6B. Jam berapa besok kita akan laksanakan? Ya, mudah-mudahan kita, karena situasi masa-masa ini silih berganti, kadang-kadang hujan, kadang panas. Nah, kalau panas nanti diusahakan jam yang pertama. Kalau tidak memungkinkan nanti, misalnya antara jam pertama dan jam 2 ya, boleh lah ya. Hari apa berarti jadi? Hari Sabtu besok. Kalau hari Sabtu. Besok kita lihat. Kita lihat Sabtu ya. Berarti sasarannya adalah kelasnya Bapak sendiri, kemudian jamnya jam pertama, kemudian pelaksananya hari Sabtu gitu. Mungkin hanya ini Bapak pertanyaan terkait praobservasi yang saya lakukan. Mudah-mudahan nanti Pak Herudin bisa melaksanakan proses-proses tahap-tahap yang kita nilai ya Bapak ya. Mudah-mudahan nanti kita coba masuk nanti besok insyaallah ya di kelas. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siapa yang tidak masuk? Siapa lagi? Alvin. Kenapa temanmu tidak masuk? Gimana Agil? Norman kenapa Muhammad Norman? Baik. Coba dibaca bersama-sama. Tapi sebelumnya Pak Guru mengharapkan dari kalian semua, yaitu tujuan yang kita harapkan dalam pembelajaran ini adalah nanti anak-anak dapat mengetahui organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Selanjutnya siswa dapat memahami organ pencernaan manusia serta fungsinya. Ini apa yang pertama? Alat pernapasan alat pencernaan yang pertama? Mulut. Apa yang kamu lihat di dalam mulut itu? Lidah. Tentu gigi dan lidah itu mempunyai fungsi masing-masing. Oke. Nah, silakan tunjukkan. Pertama, alat pernapasan alat pencernaan pertama adalah mulut. Kita tunjukkan mana mulut. Jangan tutupi temennya, ada temennya ya. Betul, benar ya? Ya. Selanjutnya kerongkongan. Mana dia? Ke mulut itu, mana kerongkongan ya? Ditunjukkan bagus-bagus. Ini kan ada. Ini sampai sini temanku. Iya, jangan sampai itu. Iya, sampai sini, bagus ini. Ya, sampai sini. Itu yang ini. Ya. Jadi anak-anak kalau diperhatikan yang ditanyakan temanmu di dia itu, ini yang warna putih di bawah lambung ini apa ini Pak Guru? Ini namanya pankreas. Coba diulangi.
Ya, ini namanya panas. Ada getah panas. Di sini juga ada berlangsung proses getah bening di situ ya. Nah, ini empedu di sini. Ya, baik anak-anak. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Berarti sudah paham ya? Terima kasih. Baik, setelah itu anak-anak kita akan coba quiz ya, waktu bermain quiz ya. Dari penjelasan tadi yang pertama awal sampai menjelang akhir pembelajaran kita anak-anak, nomor 1 dibaca. 2. Siapa kelompok 1 Bayu atau kelompok 2, kelompok 3 silakan menjawab kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pelajari hari ini tentang organ tubuh, organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, alus besar, lambung, usus halus, usus besar, anus. Pagi, siang, sore, malam. Terima kasih. Isi singkat saja. Nomor 1 itu apa? Diisi di kotak. Ya, diisi pada kotak. Lihat kotaknya berapa banyak kotak? Visit 5 menit. Ini langsung ada yang berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Mulut, fungsinya gigi untuk mulutnya. 2. Kerongkongan, fungsinya menyalurkan makanan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Mulut. Baik anak-anak, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Semua kelompoknya semuanya yang bagus. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini, harapan saya nanti di rumah silahkan lanjutkan pelajaran ini, dibaca ulang kembali ya. Siap? Setuju? Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran IPAS ini dengan membaca doa, membaca suratul Fatihah. Dimulai Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih doanya semua. Baik, anak-anak, kita tutup doa dan doa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah baik, bapak juga baik. Pada percakapan pasca observasi ini Bapak, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi yang minggu kemarin Bapak sudah laksanakan Bapak. Ya. Sebelum kita melakukan hal tersebut, saya akan menyampaikan tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin Bapak. Tapi sebelum kita menanyakan lebih jauh, saya ingin menanyakan bagaimana apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini. Kan tujuan dari Ibu Nuni Setiawati itu yang saya diharapkan oleh Ibu Nuni adalah bagaimana saya akan melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang diharapkan dari juga observasi itu bagaimana melakukan mengimplementasikan media-media yang sudah disiapkan dalam proses pembelajaran, dan bagaimana proses kegiatan berlangsung baik dalam diskusi. Berarti itu yang Bapak harapkan ya, terjadinya interaksi antara guru dan siswa sehingga pembelajarannya itu bisa berjalan selaras begitu ya. Betul. Baik Bapak, saya menanyakan lagi apa tujuan pembelajaran yang sudah tercapai kemarin? Tentu dalam proses pembelajaran yang saya harapkan nanti kepada siswa saya adalah sesuai dengan materinya adalah yaitu organ-organ pencernaan manusia dalam fungsinya. Jadi tujuan yang saya harapkan adalah nanti siswa itu dapat memahami, mengenal organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah siswa itu dapat memahami dan mensimulasikan organ-organ pencernaan manusia dan fungsi. Karena itu tujuan itu. Berarti sudah tercapai tujuan pembelajaran. Itu yang saya harapkan. Selanjutnya adalah apakah Bapak bisa ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak sudah lakukan kemarin? Area-area yang saya perlu kembangkan adalah bagaimana siswa itu menerapkan dapat melakukan media pembelajaran. Media pembelajarannya itu adalah adanya interaksi saya selaku guru dengan siswa saya, bagaimana bisa berjalan lancar ketika saya akan contoh ini medianya seperti ada permainan kuisis. Nanti dari kuisis itu ada interaksi, jadi anak itu bisa melakukan itu. Jadi itu perlu yang saya kembangkan, bagaimana siswa itu dapat menerapkan, melakukan kuisis itu. Berarti nanti yang Bapak lakukan kemarin itu Bapak sudah menerapkan pembelajaran itu menggunakan media kuisis sehingga anak tersebut bisa aktif begitu Bapak. Ya, itu salah satu area yang perlu saya kembangkan. Kemudian diskusinya perlu saya kembangkan nanti. Agar nanti diskusi itu anak dapat bisa bertukar ide, bisa bekerja sama, dan nanti bisa mempresentasikan mana apa ada peningkatan. Nanti perlu saya ibu ini kalau lihat itu, yang perlu saya kembangkan. Kalau begitu area pengembangan sejauh mana yang dapat tercapai Bapak? Sudah tercapai begitu ya? Ya, akhirnya sudah terlaksana ini. Dan untuk pengembangan pengintegrasi biayanya dengan PSE itu
pembelajaran sosial emosionalnya sudah Ya, terintegrasi. alhamdulillah sudah tercapai. Di mana siswa itu dapat menerapkan karakternya. Nah, ada kerjasama, bagaimana siswa bisa mandiri untuk itu seperti tadi memunculkan ide-idenya dari kolaborasi melalui diskusi tadi. Berarti sudah terintegrasi Iya. dengan pembelajaran Ya, PSI-nya ya. sudah ada masuk di sana. Tapi di sana itu apakah ada kendala kemarin waktu kita melakukan observasi? Cuma sedikit yang saya temukan kendalanya, cuman anak itu tidak percaya diri aja ibu ini. Ada rasa percaya dirinya kurang. Sebenarnya anak itu bisa sebenarnya, cuman dia agak rasa takut kan. Mungkin karena belum terbiasa ya. Kebiasaannya Memang kebiasaannya masih dilakukan sehingga anak-anak itu bisa dengan percaya diri untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, sebelumnya ada student agency itu memunculkan anak untuk bisa tampil. Kemarin kan saya lihat waktu kita observasi itu Bapak sudah menerapkan pembelajaran yang sudah membuat keaktifan untuk siswa. Terus Bapak sudah membuat kelompok-kelompok yang membuat siswa itu bisa memperoleh terjadi kepemimpinan muridnya terlihat, dan anak juga aktif dengan adanya dengan Bapak ikut menunjuk anak satu persatu untuk maju untuk menunjukkan apa sih alat-alat pencernaan tersebut, dan juga melakukan permainan puisi seperti itu Bapak ya, sehingga pembelajaran itu bisa terjadi itu ada keaktifan gitu, tidak kaku gitu. Selanjutnya Bapak apa rencana Bapak ke depannya agar pembelajaran ini bisa lebih efektif Bapak? Saya harapkan siswa itu yang saya tekankan itu pembiasaan, karena nanti kalau pembiasaan itu akan timbul keberaniannya, akan bisa menjadikan dirinya percaya diri, dan artis dan agensi ini itu akan kelihatan nanti bagaimana memberikan contoh terhadap teman-temannya, bagaimana cara memberikan literasi narasi yang baik kepada teman-temannya, dan itu nanti saya sih bergantung untuk melatih pembiasaan. Terus harapan dalam proses pembelajaran selanjutnya bagaimana? Apakah perlu media-medianya itu dimodif lagi? Yang saya harapkan nanti anak-anak nanti bisa menerapkan tidak saja kepada guru, kepada teman-temannya juga bisa menerapkan semacam aplikasi sudah kita berikan kepada murid puisi, nanti bisa diulang kembali ke teman-temannya, baik di sekolah maupun di saat di rumah sama kelompok belajar. Saya harapkan. Kayaknya tadi kemarin juga waktu observasi itu anak itu akan jauh lebih aktif ketika kita menggunakan aplikasi pembelajaran. Iya, itu juga mendukung gitu. Kalau hanya kita nanti memberikan ceramah, nanti hanya dengar, jadi perlu ada selingan semacam seperti tadi, puisi, media-media aplikasi yang bisa memberikan motivasi anak. Baik Bapak. Selanjutnya hal-hal baik apa yang sudah Bapak lakukan? Hal-hal baik yang saya lakukan mulai dari awal, Media, ada medianya itu kan hal baik, praktik baik. mulai saya menekan kepada berdoa bersama. Ada doa bersama, kemudian hal baik lagi saya mengabsen siswa, kemudian saya memperkenalkan media untuk proses pembelajarannya,
tesis, kemudian media LKPD-nya langsung itu dengan diskusi. Sudah muncul PSI itu di Indonesia. Dengan melakukan tersebut kan anak-anak Anak, bisa gembira. bergembira walaupun perasaannya ada kesal sendiri gitu Bapak ya. Baik Bapak, saya tunggu cerita selanjutnya Bapak ya. Baik. Apa realisasi yang akan Bapak lakukan nanti di kelas pembelajaran selanjutnya? Jangan lanjut. Di sana itu untuk pembelajaran itu Bapak siapa yang akan membantu Bapak untuk mewujudkan rencana Bapak? Ya, aktor yang saya harapkan nanti yang terlibat di sana pas sekolah maksudnya pas sekolah rekan sejawat dan apa ya selain sekolah rekan sejawat perangkat akan kita apa perangkat Ya, akan lebih baiknya kolaborasi harus terjalin siswa juga sudah jauh sebelum sudah ada persiapan sehingga tidak dia hanya diam siswa kita karena apa pembiasaan tadi jadi kita harus beri pembiasaan itu persiapan. Memang dalam pembelajaran itu Bapak, saya lihat anak itu kaku kalau kita itu memberikan pembelajaran yang monoton gitu, Ya, ceramah. Anak-anak itu akan lebih senang ketika kita menggunakan pembelajaran yang yang berdiferensiasi Bapak ya. Mereka akan lebih aktif ketika kita menerapkan pembelajaran. Jadi itulah keterlibatan yang saya harapkan Bu Nunung. Jadi tidak kita saya sendiri. Kalau saya sendiri nanti bagaimana harus dia tahu dari terlibatan ke sekolah siswa persiapan siswa dan atau sekolah. Jadi kapan Bapak bisa akan melaksanakan perubahan yang lebih berpihak pada murid Bapak? Itu sebelumnya sudah kita mulai itu ya, sejak adanya Ibu Nunung melakukan proses pendidikan kelas kita sudah yang tentu berpihak kepada murid apalagi dengan pendidikan program daerah ini itu luar biasa semua difokuskan kepada siswa karena tujuan finishing daripada kurikulum merdeka ini adalah pada siswa. Baik Bapak, yang terakhir Bapak yang bisa kita dapatkan dari percakapan observasi ini apa ya Bapak? Apa yang bisa kita dapatkan dari percakapan pasca observasi? Bisa dapatkan yang pengetahuan baru, ada macam feedback Ibu Nunung diadu dengan saya yang diobservasi bisa ada semacam kolaborasi yang apalagi selain umpan balik yang baik kemudian apa lagi ya? Mungkin pembelajaran selanjutnya kita akan bisa lebih saling berkolaborasi. Untuk selanjutnya ya Untuk selanjutnya kita bisa saling sharing media maupun metode atau pembelajaran yang akan kita lakukan sehingga keberpihakan pada murid itu bisa terus terjalin. Mungkin hanya itu yang bisa saya pertanyakan begitu Bapak ya di pasca observasi. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama Ibu Nuriyati, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.